Teman-teman, kasus anak bos tukang roti sudah ditangkap ya, sudah jadi tersangka, ditahan ya. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa kasus ini mandek kurang lebih hampir 2 bulan ya, dilaporkan sejak tanggal 17 Oktober tahun 2024. Namun kasus ini tidak diketahui perkembangannya sejauh mana oleh korban ya. Mungkin karena saking kesalnya si korban akhirnya memviralkan kejadian yang telah dialaminya ya. No viral, no justice ya. The power of netizen ya. Kekuatan daripada netizen ini melebihi kekuatan apapun ya. Nah, memang harus seperti itu ya. Kalau nggak diviralkan ya mungkin nggak jadi apa-apa barang itu ya. Nah, maka ya kita harus berterima kasih kepada netizen yang memang membantu proses penegakan hukum biar semakin terang masalahnya ya. Kalau nggak diviralkan seperti ini ya mungkin ya kita nggak tahu sejauh mana perkembangannya. Terima kasih netizen ya. Jadi teman-teman ya, saya lihat video korban di mana pelaku saat melakukan aksinya ini luar biasa ya. Mengangkat kursi dan menghempaskan kursi tersebut ke wajah korban dan kepalanya bocor ya, keluar darah dan lain-lain. Ini sungguh biadab ya. Jadi teman-teman netizen semua, mari kita kawal kasus ini sampai ke meja hijau ya. Jangan sampai kasus ini mandek lagi nih ya. Ya, dan juga hal yang sama IPW menyayangkan bahwasanya kasus ini sebenarnya tidak susah-susah amat untuk diungkap ya. Kalau kita lihat di video tersebut peristiwanya jelas, pelakunya jelas, alat buktinya jelas. Bahkan korban sudah menyampaikan alat-alat bukti, barang buktinya sudah diserahkan semua ke hadapan penyelidik ya. Tinggal penyelidik mau lakukan perkembangan atau tidak. Nah, karena mungkin masalah ini, kasus ini tidak ada informasi yang jelas sehingga korban membeberkan masalah ini ke sosial media, sehingga sosial media ramai-ramai melakukan kontrol ya. Kalau nggak dikontrol seperti ini ya jelas mungkin sampai saat ini ya masih jalan di tempat ya. Tapi ya oke, kita berterima kasih kepada jajaran Polres Jakarta Timur yang sudah sigap melakukan tindakan segera mungkin, melakukan penangkapan dan menetapkan pelakunya menjadi tersangka. Nah, adapun pasal yang menjerat pelaku yaitu pasal 351 ayat 2 ya, mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya ya 5 tahun paling lama. Nah, paling songongnya ya si pelaku ini mengatakan bahwasanya ya dia kebal hukum ya, kebal hukum, ada backingannya. Dan paling bikin saya marah juga ya, mengatakan korban itu miskin, anak miskin dan lain-lain ya. Ini tidak boleh diucapkan, siapapun dia ya, tidak boleh merendahkan martabat seseorang ya. Maka dari itu teman-teman netizen, kita kawal kasus ini sampai ke meja hijau ya. Jangan sampai ini mandek lagi nih ya. Karena memang kasus ini ya saya lihat ya sangat mudah untuk diungkap ya. Kalau misalkan pelakunya kabur kemana-mana ya, kita tahulah bukan rahasia umum lagi ya, APH, aparat penegak hukum itu punya alat untuk mendeteksi orang yang kabur kemana-mana ya. Jangan kabur ke lubang semut, ke alam gaib pun juga bisa dideteksi teman-teman ya. Inilah kecanggihan alat-alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Tapi oke, sekali lagi kita berterima kasih kepada jajaran penegak hukum, aparat kepolisian dari Polres Jakarta Timur sudah melakukan tindakan tegas, melakukan penangkapan segera mungkin terhadap pelaku ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita kawal terus para netizen, kasus ini jangan sampai mandek lagi ya, jangan sampai mandek lagi. Kasihan kalau mandek lagi ya. Laporan sudah hampir 2 bulan tapi tidak diketahui progresnya sejauh mana.
akhirnya di-up di sosial media, dan sosial media lah yang melakukan pekerjaannya, yaitu para netizen ya. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sudah pernah membuat pengaduan atau laporan di kantor kepolisian, lalu perkaranya juga masih mandek, tidak tahu sejauh mana perkembangannya, ya nggak apa-apa, silahkan sampaikan di sosial media keluh kesahnya. Nah, itu ya teman-teman, semoga penegakan hukum di negara kita semakin lebih baik tanpa harus diviralkan terlebih dahulu. No viral, no justice.